Diceritakan, Prabu Basukesti di negara Wiroto dihadap putranya, yaitu Raden Basutoro yang telah tumbuh remaja, serta Patih Joyoloko, Empu Purbogeni, Aryo Sriyati, dan para punggawa lainnya. Mereka sedang membicarakan hilangnya Dewi Basutari, putri kedua sang Prabu. Anehnya, tidak seorang pun penghuni istana yang mengetahui kemana perginya Dewi Basutari. Seolah-olah ia lenyap bagaikan diculik makhluk halus. Pada saat itulah, datang tamu dari negara Malowo di tanah seberang, yaitu Begawan Suroto bersama putranya yang bernama Prabu Asromo. Prabu Basukesti menyambut kedatangan mereka dengan penuh keakraban, mengingat dulu ia pernah membantu perjuangan Begawan Suroto, demi mendapatkan haknya atas negara Malowo. Kini, Begawan Suroto telah menjadi Brahmana dan menyerahkan tahta kepada putranya yang bergelar Prabu Asromo. Begawan Suroto tidak pernah melupakan jasa Prabu Basukesti terhadap dirinya dulu. Sebagai sesama keturunan Batara Wisnu, ia ingin sekali berbesan dengan Prabu Basukesti, yaitu melalui pernikahan antara Prabu Asromo dengan Dewi Baswati, putri sulung negara Wiroto. Prabu Basukesti sebenarnya setuju, apabila putri sulungnya itu menjadi menantu Begawan Suroto. Akan tetapi, saat ini putri keduanya, yaitu Dewi Basutari, sedang menghilang dan belum diketahui keberadaannya. Untuk itu, Prabu Basukesti hanya dapat menerima pinangan Begawan Suroto, namun belum dapat memutuskan kapan tanggal pernikahannya. Begawan Suroto dapat memaklumi permasalahan Prabu Basukesti. Ia lalu menyarankan agar putranya ikut membantu mencari hilangnya Dewi Basutari. Prabu Asromo menyanggupi permintaan sang ayah dan bersiap hendak berangkat. Prabu Basukesti berterima kasih dan menawarkan perjamuan kepada mereka. Namun, Prabu Asromo menolak secara halus, dan memilih mohon pamit berangkat saat itu juga. Prabu Basukesti lalu membubarkan pertemuan dan masuk ke dalam kedaton bersama Begawan Suroto, di mana kedua permaisuri, yaitu Dewi Poncowati dan Dewi Sugandi telah menunggu di gapura. Diceritakan, Prabu Asromo telah berangkat memimpin pasukan Malowo untuk mencari hilangnya Dewi Basutari. Ikut bergabung bersama mereka, Patih Joyoloko dan Aryo Sriyati beserta sejumlah prajurit Wiroto. Sementara itu diceritakan, tersebutlah pemimpin para Gandarwo penghuni hutan Suroteleng, yang bernama Gandarwo Janjatmo. Dialah sebenarnya yang telah menculik Dewi Basutari untuk dijadikan istri. Akan tetapi, sampai hari ini Dewi Basutari masih juga tidak mau melayani keinginannya. Gandarwo Janjatmo lalu meminta bantuan adik-adiknya, yaitu Gandarwi Parupu dan Gandarwi Prawi, supaya membujuk Dewi Basutari. Namun, kedua Gandarwo perempuan itu juga tidak mampu membuat Dewi Basutari menerima cinta kakak mereka. Gandarwo Janjatmo yang kehilangan kesabaran, lalu mengubah wujud Dewi Basutari menjadi sebentuk arca batu. Pada saat itulah,
datang seorang prajurit Gandarwa yang melaporkan bahwa telah muncul pasukan gabungan dari negara Malowo dan negara Wiroto yang menggeledah hutan Suroteleng untuk mencari Dewi Basutari. Gandarwa Janjatmo sangat marah dan segera memimpin pasukannya untuk memukul mundur pasukan itu. Maka, terjadilah pertempuran antara pasukan gabungan negara Malowo dan negara Wiroto yang terdiri dari para manusia, melawan pasukan Gandarwa yang terdiri dari para makhluk halus. Dalam pertempuran itu pihak Gandarwa terdesak, namun mereka mampu menghilang lenyap dari pandangan Prabu Asromo dan pasukannya. Setelah pertempuran berakhir, Aryo Sriyati mohon pamit memisahkan diri dari induk pasukan, untuk pergi ke Gunung Sapto Argo, guna meminta petunjuk ayahnya, yaitu Resi Manumonoso. Diceritakan, Aryo Sriyati telah sampai di Gunung Sapto Argo, bersamaan dengan pamannya, Resi Manonbowo, yang datang dari desa Gandoro untuk mengunjungi Resi Manumonoso. Jika Aryo Sriyati melaporkan tentang hilangnya Dewi Basutari, maka Resi Manonbowo menceritakan tentang kepergian Bambang Manungkoro, putra bungsunya. Resi Manonbowo bercerita bahwa sebelum pergi, Bambang Manungkoro pernah mengeluh, hanya dirinya saja keturunan Prabu Parikenan yang belum menikah, karena kakaknya, yaitu Bambang Manerio, serta sepupunya, yaitu Resi Satrukem, Aryo Sriyati, Resi Manumodowo, Resi Duoporo, dan yang lain, semuanya telah berumah tangga. Resi Manonbowo menduga, Bambang Manungkoro pergi meninggalkan desa Gandoro adalah untuk bertapa, supaya bisa menemukan siapa wanita yang tepat menjadi jodohnya. Resi Manumonoso lalu mengheningkan cipta setelah menerima kedua laporan itu. Petunjuk dewata yang didapatkannya ialah, bahwa hilangnya Bambang Manungkoro dari Gandoro dan Dewi Basutari dari Wiroto, sebenarnya saling berkaitan. Resi Manumonoso meramalkan, bahwa mereka berdua kelak akan menjadi suami istri, sehingga hanya Bambang Manungkoro saja yang dapat menemukan hilangnya Dewi Basutari. Untuk itu, Resi Manumonoso menyarankan kepada Aryo Sriyati, jika ingin menemukan Dewi Basutari, maka terlebih dahulu harus bisa menemukan di mana Bambang Manungkoro bertapa. Resi Manumonoso lalu memberikan petunjuk kepada putra keduanya itu agar berjalan ke arah timur, karena di sanalah ia akan bertemu Bambang Manungkoro. Aryo Sriyati lalu mohon pamit meninggalkan Gunung Sapto Argo. Diceritakan, Aryo Sriyati yang berjalan ke arah timur, akhirnya sampai di hutan Kumboro, dan bertemu Bambang Manungkoro yang sedang bertapa. Ia kemudian membangunkan adik sepupunya itu, dan menceritakan tentang ramalan Resi Manumonoso, bahwa jodoh Bambang Manungkoro adalah Dewi Basutari, putri kedua Prabu Basukesti. Bambang Manungkoro sangat senang mendengar pesan yang dibawa kakak sepupunya itu. Ia lalu berangkat mencari Dewi Basutari sendirian, sedangkan Aryo Sriyati kembali ke Gunung Sapto Argo, untuk melapor kepada Resi Manumonoso dan Resi Manonbowo. Kocap Kacarito. Perjalanan Bambang Manungkoro akhirnya sampai di hutan Randualas. Di sana, ia bertemu kedua Gandarwa wanita adik Gandarwa Janjatmo, yaitu Gandarwi Prawi dan Gandarwi Parupu. Kedua Gandarwi itu tertarik melihat ketampanan Bambang Manungkoro, dan mereka lalu bertengkar memperebutkannya.
Bambang Manungkoro melerai keduanya dengan kata-kata manis, dan berhasil menenangkan mereka. Pada saat itulah, Gandarwo Janjatmo datang, dan melihat bagaimana kepandaian Bambang Manungkoro merayu kedua adiknya hingga mereka berhenti bertengkar. Ia kemudian tertarik dan minta tolong kepada pemuda itu, bagaimana caranya memikat perasaan perempuan yang disukainya, yaitu Dewi Basutari. Bambang Manungkoro bersedia mengajari Gandarwo Janjatmo, asalkan diberi bayaran yang pantas. Gandarwo Janjatmo lalu menyerahkan pusakanya yang bernama minyak manihoro, yang jika diusapkan kepada seseorang maka orang itu akan berubah menjadi arca batu. Bambang Manungkoro menerimanya tetapi dianggap masih kurang. Gandarwo Janjatmo lalu menyerahkan minyak muksolo, untuk mengembalikan arca batu tadi menjadi manusia. Bambang Manungkoro menerimanya, dan menganggap itu pun masih kurang. Gandarwo Janjatmo lalu menyerahkan akar bayuro, yang berkhasiat bisa menampakkan tempat tinggal makhluk halus. Lagi-lagi, Bambang Manungkoro mengaku masih kurang. Gandarwo Janjatmo yang semakin bernafsu, lantas menyerahkan pusaka kantong Arumbo, untuk mengantongi segala benda. Bambang Manungkoro tetap saja menjawab masih kurang. Selanjutnya, Gandarwo Janjatmo menyerahkan pusaka terakhirnya, yaitu Selo Mertyujio, yang berbentuk batu untuk mengalahkan makhluk halus. Begitu menerima pusaka yang terakhir itu, Bambang Manungkoro langsung memukulkannya di kepala Gandarwo Janjatmo. Seketika, Gandarwo Janjatmo roboh, dan ia bertanya mengapa dirinya dipukul. Bambang Manungkoro lalu menjelaskan, bahwa dirinya adalah utusan negara Wiroto, yang ditugasi mencari Dewi Basutari. Gandarwo Janjatmo marah karena merasa dikhianati. Ia berusaha bangkit untuk melawan, namun Bambang Manungkoro segera mengusapnya dengan minyak manihoro, hingga membuat Gandarwo itu berubah menjadi arca batu. Gandarwi Prawi dan Gandarwi Parupu marah melihat kakak mereka ditipu. Keduanya pun hendak menyerang Bambang Manungkoro. Namun, Bambang Manungkoro menakut-nakuti kedua Gandarwi itu dengan Selo Mertyujio, membuat keduanya gentar dan melarikan diri. Setelah keadaan aman, Bambang Manungkoro berusaha mencari di mana Dewi Basutari disembunyikan. Ia lalu memukuli pepohonan di sekitar situ dengan menggunakan akar bayuro. Seketika, terlihatlah arca batu berwujud putri raja, yang disembunyikan di dalam sebatang pohon. Bambang Manungkoro yakin kalau arca batu itu adalah perwujudan Dewi Basutari, yang diubah oleh Gandarwo Janjatmo menggunakan minyak manihoro. Bambang Manungkoro lalu mengusap arca batu itu menggunakan minyak muksolo, sehingga Dewi Basutari berubah kembali ke wujud manusia. Dewi Basutari sangat berterima kasih atas bantuan Bambang Manungkoro, yang telah membebaskannya dari pengaruh sihir Gandarwo Janjatmo. Ia semakin senang setelah mengetahui, bahwa pahlawan penolongnya ini ternyata masih kerabat sendiri, yaitu putra kedua Resi Manonbowo dari desa Gandoro. Bambang Manungkoro kemudian memasukkan patung penjelmaan Gandarwo Janjatmo ke dalam kantong Arumbo, kemudian mengajak Dewi Basutari meninggalkan hutan Randualas, kembali ke istana negara Wiroto. Diceritakan, di tengah perjalanan, Bambang Manungkoro dan Dewi Basutari bertemu pasukan gabungan Wiroto dan Malowo. Patih Joyoloko yang mengenali Dewi Basutari segera memberitahu Prabu Asromo. Tanpa banyak bertanya, Prabu Asromo langsung menyerang Bambang Manungkoro, karena mengira pemuda itu adalah pelaku penculikan terhadap Dewi Basutari. Bambang Manungkoro melawan untuk membela diri, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka.
Pada saat itulah, datang Aryo Sriyati bersama Resi Manonbowo, dan langsung melerai mereka. Aryo Sriyati menjelaskan, bahwa Bambang Manungkoro adalah adik sepupunya, dan bukan penculik Dewi Basutari. Dewi Basutari juga ikut membenarkan apa yang disampaikan Aryo Sriyati, bahwa yang menculik dirinya adalah Gandarwo Janjatmo, yang saat ini telah berubah menjadi patung. Prabu Asromo merasa malu, dan segera meminta maaf atas kesalahpahaman tadi. Bambang Manungkoro memaafkan Raja Malowo itu. Bersama-sama, mereka lalu berangkat menuju negara Wiroto. Diceritakan, Prabu Basukesti dan Begawan Suroto di Istana Wiroto, sangat senang melihat Dewi Basutari telah ditemukan dalam keadaan selamat. Ia lalu bertanya kepada Bambang Manungkoro, siapa pelaku penculikan putrinya. Bambang Manungkoro lalu membuka kantong Arumbo, dan mengeluarkan patung penjelmaan Gandarwo Janjatmo. Prabu Basukesti semakin penasaran, dan meminta Bambang Manungkoro supaya mengembalikannya ke wujud semula. Bambang Manungkoro segera mengoleskan minyak muksolo kepada patung itu. Seketika, patung itu berubah kembali menjadi Gandarwo Janjatmo. Melihat keberadaan Bambang Manungkoro, Gandarwo Janjatmo langsung mengamuk dan menyerangnya. Resi Manonbowo segera turun tangan membantu putranya. Ia mengerahkan Aji Danurdoro, membuat Gandarwo Janjatmo merasa lemas, dan jatuh terkulai di tanah. Gandarwo Janjatmo mohon ampun kepada Prabu Basukesti, atas segala kesalahannya menculik Dewi Basutari. Prabu Basukesti pun mengampuninya, dengan syarat, Gandarwo Janjatmo harus pergi sejauh-jauhnya dari wilayah negara Wiroto. Gandarwo Janjatmo menurut. Ia lalu undur diri meninggalkan tempat itu. Dengan ditemukannya Dewi Basutari, maka permasalahan di negara Wiroto telah terselesaikan. Sesuai janjinya, Prabu Basukesti segera menyelenggarakan upacara pernikahan putri sulungnya, yaitu Dewi Basuwati, dengan Prabu Asromo, putra Begawan Suroto. Beberapa bulan kemudian, Prabu Basukesti menikahkan pula Dewi Basutari dengan pahlawan penolongnya, yaitu Bambang Manungkoro. Selain itu, Bambang Manungkoro juga diangkat menjadi punggawa negara Wiroto, bergelar Aryo Manungkoro.